Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah ISA izin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul aplikasi inventory barang wiring harness berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Sovanul Atira dari Prodi Informatika. Kedua ada Diki Fatur Rahman dari Prodi Informatika. Yang ketiga ada Cleo Chandaulia Sukadewi dari Prodi Informatika. Dan yang terakhir ada Saiful Azhar dari Prodi Informatika. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saiful Azhar. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Dalam industri manufaktur, terutama di sektor otomotif, wiring harness adalah komponen penting yang menghubungkan berbagai sistem kelistrikan dalam kendaraan. Pengelolaan inventory wiring harness yang efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran proses produksi dan mencegah gangguan yang disebabkan oleh kekurangan stok atau kesalahan pengelolaan barang. Saat ini, banyak perusahaan masih menggunakan metode manual. Metode ini seringkali tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi inventory barang wiring harness berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan inventory barang wiring harness. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu Unified Process. Unified Process adalah metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan inkremental, fokus pada kolaborasi tim, penggunaan iterasi, dan manajemen risiko terstruktur. Ini menggabungkan praktik terbaik seperti pemodelan visual, pengujian, dan manajemen proyek. Selanjutnya ada sejarah ringkas dari CV Kartika Langgeng Abadi, yaitu tempat penelitian kami. CV Kartika Langgeng Abadi ini didirikan pada bulan April 2017. Lokasi perusahaan ini berada di Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi. Saat ini, CV Kartika Langgeng Abadi bergerak pada bidang manufacturing plastik yang menghasilkan produk tube, profile, sheet, yang digunakan pada industri otomotif, elektronik, dan general. Di sebelah kiri ada struktur organisasi dari CV Kartika Langgeng Abadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada diagram konteks. Diagram konteks ini berisi 4 entitas. Yang pertama ada konsumen, supplier, inventory, dan manajer. Jadi di konsumen ini, konsumen mengeluarkan dokumen kepada sistem yang berisikan PO konsumen. Sedangkan sistem mengeluarkan dokumen kepada konsumen yaitu invoice dan surat jalan. Selanjutnya, sistem mengeluarkan dokumen dan dikirim kepada supplier itu PO. Lalu, supplier mengeluarkan dokumen dan diberikan kepada sistem itu hanya packing list dan invoice. Lalu, manajer memberikan dokumen kepada sistem yaitu PO supplier, sedangkan sistem memberikan dokumen kepada manajer data PO supplier, laporan persediaan, laporan pemesanan, dan laporan invoice. Dan yang terakhir ada inventory. Sistem mengeluarkan dokumen kepada inventory yaitu data PO konsumen, data packing list, dan data invoice. Sedangkan inventory mengeluarkan dokumen dan diberikan kepada sistem data surat jalan, permintaan order, dan data invoice konsumen. Selanjutnya ada data flow diagram. Di sini ada 5 proses. Yang pertama ada proses pembelian, yang kedua ada pengeluaran, yang ketiga ada pemesanan, yang keempat ada penerimaan, dan yang terakhir ada pelaporan. Di proses pertama ada pembelian. Konsumen memberikan PO konsumen kepada inventory dan
lalu dimasukkan ke dalam arsip di data PO konsumen. Lalu inventory memberikan kepada konsumen melalui proses pengeluaran dengan memberikan invoice dan surat jalan. Data invoice dan surat jalan juga disimpan ke dalam arsip di data invoice. Selanjutnya, inventory memberikan kepada supplier dengan proses pemesanan, yaitu memberikan kepada suppliernya data PO supplier. Data PO supplier juga disimpan ke dalam arsip di data PO supplier. Lalu, supplier memberikan kepada inventory melalui proses penerimaan, memberikan kepada inventory-nya invoice dan packing list, dan disimpan juga ke data data stok. Lalu semua arsip seperti data PO konsumen, data stok, data PO supplier, dan data invoice semuanya diserahkan kepada manajer melalui proses pelaporan. Jadi manajer menerima laporan persediaan, laporan pesanan, dan laporan invoice. Selanjutnya ada fragmentasi di FD. Pembelian diserahkan kepada data PO konsumen di arsip data PO konsumen, lalu proses pengeluaran diserahkan kepada proses data invoice. Yang ketiga, pemesanan diserahkan kepada arsip data PO supplier, dan yang terakhir penerimaan diserahkan kepada arsip data stok. Selanjutnya ada IRD. Di IRD ini ada 4 entitas, yaitu data PO konsumen, data invoice, data supplier, dan data stok. Masing-masing mempunyai atributnya, yaitu yang pertama ada data PO konsumen. Di data PO konsumen berisikan atribut nama konsumen, tanggal PO dan pengiriman, nomor PO, dan data produk. Data PO konsumen berhubungan dengan data invoice, yaitu dengan menghasilkan maksud dari simbol 1 ke N adalah 1 ke banyak. Lalu di data invoice berisi atribut nama konsumen, tanggal invoice dan tanggal pembayaran, nomor invoice, dan data daftar produk. Lalu data invoice ini berhubungan dengan data stok, yaitu dari M ke N, dari banyak ke banyak. Di data stok ini atributnya adalah nama produk, tanggal masuk dan keluar stok, status stok, dan minimum stok. Lalu data PO supplier dan data stok itu saling berhubungan dari simbol 1 ke N atau dari 1 ke banyak. Atributnya adalah nomor PO, tanggal PO dan pengiriman, nama supplier, dan daftar produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diki Faturrahman. Selanjutnya flow map. Di dalam flow map ini ada purchasing depth, yaitu departemen pembelian. Lalu QA depth yaitu quality asuransi. Lalu production depth yaitu produksi, dan terakhir delivery depth yaitu pengiriman. Di tahap pertama ada incoming material atau barang datang. Kemudian memberikan surat jalan. Lalu dicek apakah barangnya sesuai atau tidak. Kalau tidak dibalikkan lagi, dan kalau benar masuk ke gudang. Apabila barang yang akan diproduksi masuk ke pengeluaran material, terus mengeluarkan material untuk diproduksi. Dan setelah diproduksi akan dicek kualitas barang apakah normal atau tidak. Kalau tidak, masuk kembali ke gudang untuk diproduksi lagi nanti. Dan apabila barang normal, masuk ke packing atau pengemasan. Lalu ke model atau label. Kemudian masuk ke gudang, dan terakhir pengiriman ke customer. Di slide selanjutnya, desain table. Table sistem inventory. Di dalam table sistem inventory ada konsumen, supplier, manager, dan inventory. Di table konsumen ada nama basis data, nama table. Table konsumen
nama lengkap, nomor HP, dan alamat. Lalu di table supplier ada DBSM yang digunakan, nama basis data, dan nama table. Untuk table supplier ada nama lengkap, nomor HP, dan alamat. Lalu ada desain table. Di table manager ada DBSM yang digunakan, lalu nama basis data, dan nama table. Table inventory DBSM yang digunakan, nama basis data, dan nama table. Selanjutnya desain proses. Pertama, mulai jika sudah memiliki akun, masuk ke username dan password, dan jika tidak mempunyai akun, input data dulu, kemudian login, lalu buat item baru, lalu daftar item, nama item, jumlah item, kategori, pemasok, dan tanggal pembelian. Lalu masuk ke item dibuat, masuk ke dalam arsip, dan terakhir terlihat semua item dan selesai. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cleo Chandra. Slide selanjutnya ada desain antarmuka. Yang pertama ada halaman login. Kalau sudah punya akun, bisa langsung masukkan email atau lewat Google. Dan yang kedua itu ada register untuk daftar akun baru. Ada nama, email, nomor handphone, dan kata sandi. Selanjutnya ada dashboard yang isinya ada selamat datang di aplikasi persediaan barang. Lalu ada edit profile yang memegang akun ada 4, yaitu ada customer, supplier, inventory, dan manager. Isinya ada username, full name, alamat, nomor HP, dan password. Selanjutnya ada data barang. Data barang ada 7. Yang pertama ada tube white, tube black, tube yellow, tube clear and white, tube blue and white, ada sheet, black, dan PVC profil. Di sampingnya ada edit data barang untuk barang masuk atau barang keluar. Ada kode barang, nama barang, dan tidak aktif. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian kami dengan tema aplikasi barang wiring harness berbasis web, dapat disimpulkan bahwa adanya proyek pengerjaan ini bertujuan meningkatkan efisiensi manajemen inventaris dalam industri otomotif. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melacak, mengelola, dan memperbarui informasi inventaris secara efisien. Saran dan kritik adalah tambahan fitur baru seperti integrasi IoT, berikan pelatihan yang komprehensif, lakukan pemeliharaan rutin, evaluasi, dan terima umpan balik secara teratur. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini yang kita ambil. Nah, di sini ada lampiran pengerjaan kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.